Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beriman adalah sesuatu keharusan bagi setiap umat Tuhan. Tetapi iman tidak akan serta-merta atau sekonyong-konyong ada di dalam kehidupan setiap orang. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, jikalau dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka seseorang akan memiliki iman apabila dia tekun belajar membaca firman Tuhan. Ya, dia tekun. Jadi bukan membaca atau mengetahui firman Tuhan sambil lalu, dia harus tekun, ya, seperti dikatakan juga oleh firman Tuhan bahwa dia harus membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kemudian dikatakan juga bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, perbuatan apa yang dimaksud di sini? Tentu saja perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang dilandaskan oleh pada perintah firman Tuhan. Apa itu perintah firman Tuhan? Tentu ada banyak sekali, ya. Mulai dari jangan khawatir, ya. Kasihilah ayah ibumu, ya. Ampunilah musuhmu, berkatilah mereka, ya. Jangan cinta uang, karena cinta uang akar segala kejahatan. Nah, perbuatan-perbuatan inilah yang akan membangun iman di dalam diri kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi hari ini terhadap adanya virus corona, lalu tiba-tiba ada orang merasa begitu yakin dia beriman sehingga tidak takut dengan virus corona, tentu ini menjadi satu pertanyaan. Ya, sebab iman tidak akan sekonyong-konyong menjadi kuat di dalam diri seseorang. Seseorang itu betul-betul harus tinggal hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, barulah dia akan memiliki iman. Ya, jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengklaim saya beriman. Jangan-jangan itu cuma rasanya saja beriman. Ya, saudara, jadi hati-hati. Ya, iman itu memang sangat kuat untuk membantu atau menolong meluputkan kita, bahkan oleh karena iman kita memperoleh keselamatan. Ya, begitu luar biasa iman itu. Nah, oleh karenanya maka setiap anak-anak Tuhan itu, setiap umat Tuhan memang harus memiliki iman itu. Tetapi untuk mendapatkan iman itu tidak gampang, ya. Saudara harus memberikan waktu, fokus terhadap firman Tuhan, ya. Lalu kemudian melakukannya juga. Ya, begitu. Jadi janganlah kita itu terlalu terburu-buru untuk mengklaim bahwa saya mempunyai iman. Kemudian hal lainnya lagi, saudaraku, bahwa ketika kita ingin memiliki iman, Tuhan juga mengerti bahwa itu membutuhkan suatu proses yang tidak mudah, ya. Tetapi itu bisa kita raih, ya, cuman tidak mudah. Oleh karenanya Tuhan memperlengkapi kita juga dengan yang namanya hikmat, ya, juga yang namanya pengetahuan, sehingga ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak selalu harus dengan iman, ya. Kita juga dapat melalui atau menghadapi pergumulan hidup kita itu dengan menggunakan pengetahuan kita, ya. Misalkan saja saudara butuh pekerjaan, ya. Kalau saudara berdoa dan beriman bahwa saudara akan mendapatkan pekerjaan, itu suatu langkah saja. Tapi saudara tidak mungkin akan mendapatkan pekerjaan apapun kalau hanya tinggal diam. Nah, gunakanlah pengetahuanmu. Kalau kamu sekolah, tentu saja ada ilmunya, ya kan? Lalu buatlah surat lamaran. Nah, surat lamaran itu kan butuh pengetahuan ketika kita membuatnya. Nah, itu yang dimaksud bahwa kita dapat juga menghadapi masalah-masalah hidup ini dengan pengetahuan. Ya, tidak serta-merta atau selalu dengan iman, ya. Kemudian hikmat, ya, kita ambil contoh seperti Tuhan Yesus di bawah kebubungan bait Allah. Kemudian iblis bilang,
jatuhkanlah dirimu, ya kan? Sebab ada tertulis bahwa malaikat Allah itu akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk batu. Ya tentu saja, kalau hanya mengandalkan iman, Yesus ini pasti punya iman yang super power, tidak tandingan. Tetapi kalau Yesus hanya mengandalkan iman dan terjun, maka celakalah. Ya, tidak akan terjadi bahwa malaikat Allah itu akan menantang dia, karena suruhan iblis ini mengandung jebakan. Nah, itulah makanya terjadi ada hikmat. Tuhan Yesus berhikmat bahwa ini iblis sedang menjebak dengan menggunakan firman Tuhan gitu. Secara pengetahuan Yesus juga tahu kalau saya jatuh ke bawah, saya mungkin akan patah kaki, bahkan bisa mati. Ya, kemudian hikmat menuntun Yesus juga untuk meneliti ya apa maksud tujuan dan mengetahui kemudian bahwa ini adalah semacam jebakan. Nah, oleh karenanya Yesus menghardik iblis itu menggunakan firman Tuhan, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi semoga dengan renungan seperti ini saudara dapat berpikir kembali ya, merenungkan kembali ya, melihat lagi ke belakang bagaimana cara hidup saudara. Ya, tidak apa-apa kalau memang mempunyai faktanya ya, saudara mempunyai suatu iman yang luar biasa karena memang saudara adalah seorang pelaku firman Tuhan. Itu sangat baik. Semua anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan merindukan hal demikian. Saya juga sangat merindukan mempunyai iman yang sangat besar. Karena apa? Seseorang yang mempunyai iman yang besar itu, wah, iman ini tiada tandingan. Ya, bayangkan iman itu bisa membawa kita kepada keselamatan, hidup yang kekal. Itu kan bukan sesuatu yang sederhana. Iman ini luar biasa dahsyatnya. Nah, oleh karena itu setiap orang ingin memiliki iman. Tetapi untuk sampai kepada iman itu kita perlu bertekun, kita perlu taat. Ya, tidak hanya dengan perkataan saja saya beriman. Ya, kita harus taat, harus rutin membaca firman Tuhan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus lakukan itu. Ya, baru kita akan memiliki iman. Nah, seberapa besar iman yang akan kita miliki, yaitu akan Anda terima sejauh bagaimana Anda melakoni atau menjalani atau melakukan firman itu di keseharian hidup kita. Ya, kiranya renungan ini dapat memberkati saudara. Sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.